Bismillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini di hari Selasa di siang hari di waktu yang sangat cerah, semoga senantiasa kita melanjutkan pula kecerahan hati kita, kecerahan jiwa kita di dalam menerima berbagai hidayah dari apa yang dibacakan, yakni ayat-ayat Allah yang senantiasa kita pelajari, yang tentunya pula yang merupakan jaminan terhadap kehidupan kita. Ikhwatu fillah, mengawali di pelajaran hari ini, bagaimana di dalam keyakinan atau yang namanya akidah itu membebaskan diri dari rasa takut terhadap kehidupan. Karena tentunya akidah memberikan gambaran yang jelas bahwa yang menciptakan segala sesuatu yaitu Khalik ya, dan menentukan ajalnya pula itu adalah Allah ya. Jadi yang menciptakan Allah dan menentukan ajal itu Allah ya. Sehingga tentunya kalau sudah tiba saatnya tidak bisa dimajukan maupun mengundurkannya ya, kecuali hanya takdir Allah. Karenanya kalau sudah kita yakini di dalam akidah itu ya, maka sudah tenang kehidupan kita ya. Tak perlu ada rasa takut di dalam kehidupan ya. Dan banyak sekali bagaimana keutamaan dari akidah itu sendiri. Karenanya kalau sudah melekat dalam hati seorang mukmin, dalam kondisi apapun dia tidak akan sudi menjadi orang yang rendah dan hina ya. Tidak akan dirinya sudi ya gitu. Karena tentunya bagaimana ia persiapkan kematiannya dengan kematian yang tentunya keindahan itu ya. Nantinya husnul khatimah ya.
dan sudah mengakar kuat akidah itu, maka dia mempunyai izah, harga diri, dan ketegaran dalam menghadapi cobaan, laksana gunung yang kokoh menjulang ya. Ya bagaimana gunung itu ya? Kalau kita melihat gunung yang kokoh, maka tidak akan saat itu ya hancurnya ya. Karena Allah sudah mengokohkannya. Gitu. Beda kalau gunung itu tidak kokoh gitu ya. Nah, itu. Itulah izah yang kuat ketika memiliki yang namanya akidah. Serta membebaskan diri dari rasa takut terhadap rezeki ya. Kan sekarang tentu ya apalagi zamannya ekonomi dan pasti ada selalu pasang surut ya. Karenanya akidah itu menenangkan, menanamkan ya. Menanamkan apa? Yakni keyakinan dalam hati seseorang bahwa rezeki adalah di tangan Allah. Selain Allah, tidak seorang pun di dunia ini yang sanggup mengatur rezeki makhluknya. Walaupun ia memiliki kedudukan yang tinggi atau wewenang yang besar ya. Walaupun dia seorang pejabat ya gitu. Tidak akan bisa. Maka keyakinan ini menumbuhkan sikap tawakal. Tawakal kepada Allah dan menghilangkan perasaan, keyakinan dan sikap ketergantungan pada makhluk. Ya. Tadi subuh tuh ya, tentunya saya sambil berpikir tuh ya ada sebuah bicaraan yang sangat bagus tuh ya gitu. Yakni bagaimana yang namanya keluarga tuh ya tidak melulu mesti memikirkan yang namanya 4 perkara lah gitu ya. 4 perkara itu apa? Ekonomi ya. Terus apa lagi yang biasa dipikirkan di keluarga? Ekonomi, seks ya, hubungan seks tuh ya. Terus makan tuh ya. Atau masalah percintaan tuh ya, itu 4 tuh ya. Dan ternyata sebuah jawaban tuh ya yang ditemukan adalah justru keluarga itu dibangun atas dasar iman yang kokoh dan atas dasar ilmu ya gitu. Kalau dia imannya kokoh, ilmunya senantiasa dia belajar tuh ya, tentu akan tenang ya gitu. Situasi apapun, jiwa akan senantiasa tentram ya. Sulit atau mudahnya, suka dukanya akan senantiasa diliputi syukur dan sabar ya gitu. Karenanya iman dan ilmu membuat orang itu tidak resah ya. Membuat orang itu tidak resah. Ya, coba kalau kita lihat ya orang yang bunuh diri, nah, itu ya. Coba Pak, apa yang dipikirkan oleh orang yang bunuh diri gitu ya gitu. Ya, coba nih. Ini sebuah pertanyaan buat kita nih ya. Kalau kita mengetahui ya, ya latar belakang, bisa latar belakang atau apa yang paling banyak dipikirkan oleh orang yang bunuh diri gitu. Frustasi ya, frustasi tentang kehidupan ya, frustasi tentang rezeki juga kan, frustasi aduh ini hidup saya begini terus ya, hidup teh kieu wae gitunya gitu, tidak ada perubahan ya itu kan gitu, hidup dalam masa-masa kesempitan, tidak ada peningkatan gitu ya.
istri banyak mengeluh gitu ya gitu. Kemudian juga kebutuhan anak terkadang tidak tercapai gitu ya gitu. Dan sejenis-jenisnya lah gitu ya gitu. Sehingga karena pikiran dunia itu yang sempit ya, daripada mikirin dunia lebih baik mak mati gitu ya kan gitu. Itu pikiran orang yang bunuh diri itu ya, pikiran orang yang bunuh diri itu seperti itu ya gitu. Lebih baik mati daripada mikirin dunia yang aduh itu pusingnya minta ampunnya gitu, dirna minta ampunnya gitu, daripada pikiran dunia lebih baik mati gitu ya. Walaupun tentunya ya kita tahu kalau sudah bunuh diri pasti ada lagi pertanggungjawaban kesananya gitu ya gitu. Bukan artinya bunuh diri beres masalah, pasti ada masalah lagi kesananya nanti di alam barzakh, nanti di akhirat. Iya, di akhirat lebih banyak pertanggungjawaban. Nah itu. Nah makanya disinilah pentingnya orang itu belajar ya, belajar yang namanya keyakinan ya, tentunya belajar akidah ya, ya maka tidak akan lagi mencari sandaran kecuali hanyalah sandarannya kepada Allah saja gitu. Karenanya tentunya ia tidak akan pernah ragu-ragu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebab dia yakin ya orang yang belajar itu, orang yang imannya kuat, yakin rezekinya telah Allah tetapkan ya, telah Allah jamin ya. Hingga makhluk terkecil saja ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha ya gitu. Ya, makhluk yang terkecil saja ya, sekecil-kecilnya makhluk itu diberikan rezeki ya gitu. Bakteri gitu ya, atau dikatakanlah atom yang terkecil itu ada rezekinya gitu ya. Dikatakanlah bagaimana cacing yang terkecil gitu ya gitu. Semut saja itu kan ada rezekinya gitu ya. Nah itulah tenangnya berpikir dengan akidah yang benar ya gitu. Kalau keluarga selalu melulu ya, dia berpikir tentang masalah rezeki yang akan beres-beres ya gitu. Padahal kan menikah itu ya, tadi saya barusan ya baca nih, menikah itu pintu rezeki ya. Tapi kenapa orang banyak cekcok karena masalah ekonomi, cerai masalah ekonomi? Karena apa? Karena mereka itu ya menutup yang namanya pintu syukur gitu ya itu. Nah itu. Kalau sudah ditutup pintu syukur itu, ya orang ada selalu ya dapat masalah ini, masalah itu, ya selalu kurang gitu ya. Ketika yang didapatkan jumlahnya itu ya gitu. Ketika melihat yang namanya jumlah, mungkin itu ya, pendapatan seseorang adalah 1 juta mungkin ya. Misal ya, pendapatan seseorang itu 1 juta, tapi kebutuhannya itu ya 2 juta gitulah misalnya, itu misal gitu ya. Ya kalau orang melihat terus jumlah itu ya nggak akan merasa cukup ya gitu. Karenanya kalau seseorang bersyukur kan la azidannakum, nanti akan ditambah lagi ya. Rezeki itu nggak melulu dengan usaha yang kita lakukan, tapi ada pintu-pintu lain yang namanya pintu rezeki ya gitu. Seperti pintu ya lewat syukur itu kan pintu rezeki juga. Lewat istighfar itu pintu rezeki. Lewat taubat itu juga pintu rezeki ya gitu. Walaupun tentunya juga di antara pintu rezeki itu harus diupayakan, harus diikhtiarkan ya gitu. Tidak bisa tentunya rezeki datang sendiri gitu ya. Harus dijemput ya gitu, harus dijemput yang namanya rezeki itu ya. Nah itu karenanya orang yang kuat akan akidahnya, ia tidak akan dilalaikan oleh gemerlap kenikmatan duniawi, sebuah penyakit ya, kenikmatan duniawi itu yang acap kali mendorong kebanyakan manusia untuk berlomba-lomba mengejarnya dengan
menempuh berbagai apa cara ya, bahkan cara yang diharamkan saja dia lakukan ya gitu, hanya karena apa? Hanya karena ingin nikmat duniawi itu ya gitu. Tentunya pula orang yang mempunyai akidah yang kuat ya, dia tidak akan lengah ya hanya karena dunia yang dia miliki, tapi dia jadikan sarana untuk kebaikan di akhirat ya. Wallahu fikum.